Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ini merupakan pertemuan kedua pada pembahasan kitab salat dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis yang akan kita lihat dan akan kita baca pada pertemuan kali ini adalah merupakan hadis yang ketiga dalam Kitabul Mawaqit atau kitab yang membahas atau bab yang membahas waktu-waktu salat. Hadis ini adalah hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dikatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Sudah dapat Pak ya? Kalau di kitab terjemahan di halaman berapa Pak Ipan? Halaman? Ya. Ini merupakan hadis ketiga pada bab mawaqit. Kalau yang terbitan ini syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini Pak ya. Jemaah sekalian, judul kalau kita memang di kitab aslinya itu tidak ada judul Pak ya, tidak ada judul, ya matan namanya. Tapi kalau diberi judul, pembahasannya itu adalah kelanjutan pembahasan waktu-waktu sholat. Adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sahabat ini ada meriwayatkan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat zuhur bil hajirah ketika waktu siang setelah matahari condong ke barat, itu begitu panas terik matahari. Karena memang waktu zuhur kan setelah matahari condong ke barat. Kemudian wal asra, beliau juga menunaikan salat asar. Wasyamsu naqiyatun, sementara matahari masih begitu terang. Ya, seperti yang kita ungkapkan pada pertemuan sebelumnya, waktu zuhur masuk ketika matahari sudah mulai condong ke barat, berlanjut sampai bayangan sesuatu benda sudah sama dengan aslinya. Dengan demikian berakhirlah waktu zuhur dan masuk waktu asar. Nah, ini kondisi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat asar wasyamsu naqiyatun, dalam keadaan matahari masih terang. Artinya belum mendekati waktu terbenam. Kemudian wal maghriba idza wajabat, dan juga beliau menunaikan salat maghrib apabila matahari sudah terbenam, habis terbenam. Masuknya waktu maghrib ini, dengan demikian berakhir waktu asar, masuk waktu maghrib. Wal isya'a, dan menunaikan, beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat isya ahyanan wa ahyanan. Terkadang begini,
terkadang juga begitu, karena beliau sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di sini, idza ra'ahum ijtama'u, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat jemaah sudah berkumpul, ajala. Jadi ini terkadang beliau memajukan, menyegerakan apabila jemaah sudah berkumpul. Wa idza ra'ahum abta'u, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat agak lambat, tidak langsung berkumpul, akhara, beliau sallallahu alaihi wasallam memundurkan pelaksanaan waktu Isya. Tapi seperti yang kami sudah sampaikan dan bacakan batasan waktunya pada pertemuan pertama, bahwa waktu Isya itu mulai masuk ketika waktu maghrib dulu. Waktu maghrib mulai ketika matahari sudah terbenam. Ini yang buka puasa ini sudah mulai di sini nih beraksi Pak ya. Kemudian itu berlanjut sampai warna kemerah-merahan di sebelah barat itu hilang. Itu apa namanya Pak? Ya, yang bayangan kemerah-merahan, apa namanya itu Pak? Lembayung. Ya, itu kalau itu sudah hilang berarti maghrib berakhir, secara otomatis waktu Isya mulai masuk, berlanjut sampai tengah malam. Nah, jadi sholat Isya ini terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam majukan, segerakan apabila, bukan dimajukan ya, disegerakan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat itu sudah berkumpul. Begitu juga wa idza ra'ahum abta'u akhara, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat juga agak berlambat-lambat, ya beliau agak memperlambat juga. Wassubuhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bigalas. Adapun subuh beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikannya ketika masih ada kegelap-gelapan. Jadi al-galas itu percampuran antara adanya fajar dengan masih kegelap-gelapan, tapi tidak terlalu gelap, tidak juga terlalu terang. Nah, ini penjelasan diantara hadis yang menjelaskan waktu-waktu sholat. Ada beberapa hal yang penting kita sampaikan dan baca di sini, jamaah sekalian, terkait adanya ungkapan Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengenai sholat Isya. Sholat Isya ini terkadang beliau segerakan, terkadang beliau lambatkan. Apa penyebabnya beliau segerakan kalau sudah? Mengapa beliau mengakhirkan atau memperlambat kalau sahabat tidak langsung berkumpul? Di sini ada illat, sumbu hukum yang perlu kita tarik Pak, untuk menjadi pelajaran bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengusahakan sedapat mungkin agar jemaah itu leluasa. Bisa saja beliau secara pribadi mengatakan di situ mau terlambat atau mau cepat, pokoknya ini wewenang saya untuk memerintahkan qomat sholat. Yang terlambat, bukan, tidak seperti itu. Kemaslahatan untuk umat. Makanya nanti ada hadis, insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk diambil hikmahnya. Seseorang sahabat sudah mendengarkan qomat, lalu dia pergi dengan hajat di areal Al-Baqi. Al-Baqi itu yang menjadi tempat kuburan sekarang Pak ya. Dia berlama-lama hajat di situ, kemudian setelah berwudu dia datang kembali ke masjid untuk ikut sholat berjamaah, masih rakaat pertama. Nah, sahabat tersebut menjelaskan
dan sejumlah periwayat hadis bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu agar yang terlambat itu leluasa mendapatkan rakaat pertama. Dan ini menunjukkan bahwa rakaat pertama itu diusahakan sedapat mungkin lebih panjang. Jadi tidak ada prinsip yang mengatakan saya kan yang imam, ya kondisi saya dan mau saya dong. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat apa yang disebutkan oleh Allah, bil mu'minina raufur rahim, bahwa nabi yang diutus oleh Allah ini memiliki sifat rauf, ar-ra'fah, memiliki sifat ini, mengasihani. Rahim, sifat rahmatnya ada, menyayangi, tidak mementingkan diri sendiri. Makanya masalah syafaat juga itu bukti betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menginginkan ada umatnya yang tergelincir ke dalam neraka. Selalu diusahakan sedapat mungkin agar ikut dalam ketaatan. Nah, jemaah sekalian, sholat jemaah ini, sholat jemaah khususnya bagi kaum laki-laki ini, itu merupakan titik yang sangat dipentingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini momen untuk bersatu taat kepada Allah. Tidak ada kalau sudah masuk masjid dan sudah berjemaah yang namanya suku bangsa. Lihat kalau bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menunaikan ibadah haji dan umrah dari berbagai pelosok dunia, semua dengan satu imam, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjid Sidil Haram itu, semua satu kiblat, kemudian satu komando, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari siapapun, mau bangsa apa, mau orangnya hitam, mau putih, mau coklat, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, pokoknya masjid ini adalah tempat sujud kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti, khususnya kaum laki-laki, sholat berjemaah di masjid. Sampai-sampai orang yang buta pun, yang kondisinya seperti itu, tetap datang ke masjid. Dan sholat berjemaah ini dilakukan meskipun dalam peperangan juga dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan kondisi darurat jemaah terbagi dua, seperti yang akan kita baca nanti di sholat khauf. Berjemaah bagaimana dengan kondisi aman? Apabila dalam kondisi aman seperti ini, seseorang menganggap remeh untuk tidak datang ke masjid, dan dia mendengarkan azan dikumandangkan, ajakan hayya 'alas shalah, mari kita menunaikan ibadah salat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan, lalu dia sepelekan ungkapan ini, ya ini menunjukkan ada titik masalah di dalam hati, ada masalah di dalam hati yang perlu dibersihkan. Tapi dengan cara duduk di masjid sama-sama ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa hilang kemunafikan dan bisikan was-was dari syaitan yang tidak pernah menginginkan kebaikan terhadap anak cucu Adam. Itu bisa terhilangkan dengan banyak ruku dan sujud secara berjemaah di masjid. Jadi itu tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau jemaah segera berkumpul, beliau segerakan sholat isya. Kalau tidak, ada yang agak lambat, mungkin lagi capek atau sedang buang hajat atau sedang makan dan ada kepentingan lain, kalau mereka sudah kelihatan berkumpul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengumandangkan untuk qomat. Ada beberapa kandungan atau faedah dalam hadis ini.
Di antaranya di sini, kalau di dalam syarah yang kita lihat di sini, adanya disyariatkan menyegerakan pelaksanaan di awal waktu. Disyariatkan ya, seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, kecuali sholat Isya. Tapi apa yang dimaksud dengan awal waktu di sini, Pak? Pas azan langsung qomat begitu ya? Tidak. Karena ada juga setelah mengumandangkan azan kita disyariatkan untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah berselawat apa, Pak? Ada doa. Di mana doa ini kalau seseorang mendengarkan azan lalu berdoa dengan doa ini, dia akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Jadi tidak langsung. Setelah itu ada salat nafilah, dan semua salat 5 waktu itu berpeluang untuk termasuk Isya. Boleh salat 2 rakaat antara adzan dan semua, apalagi subuh. Yang keistimewaannya apa, Pak? Ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan semua isi langit dan bumi. Kemudian begitu juga duhur, ada juga bahkan bisa 4. Sebelum asar juga ada juga. Sebenarnya boleh 2, boleh 4 juga. Sah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat 4 rakaat kemudian 2 sebelum asar. Bahkan beliau menambahkan dengan sabda beliau, di samping beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melakukannya 4 rakaat sebelum asar, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis, rahimallahu man shalla arba'an qoblal asr. Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi ada juga, cuma tidak sekuat apa yang ulama istilahkan rawatib. Tapi yang namanya qobliyah itu ada semuanya. Sebelum maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Ya. Begitupun qabliyah yang lainnya. Kemudian kalau dikatakan di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan zuhur ketika matahari tergelincir, asar sebelum cahaya putih matahari berubah, maghrib apabila matahari terbenam, dan subuh ketika masih remang-remang. Sedangkan Isya diperhatikan kondisi jemaah. Jika mereka telah berkumpul maka disegerakan, dan bila mereka agak lamban maka diakhirkan. Ya, kemaslahatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usahakan untuk semua umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perhatian Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatian beliau yang sangat besar terhadap umatnya, seperti yang kita ungkapkan tadi, dan betapa beliau berupaya untuk menjauhkan perkara yang menyulitkan mereka. Makanya ini kalau dikatakan kita mempermasalahkan tadi apakah yang dimaksud sholat di awal waktu, itu maksudnya pas azan dikumandangkan langsung start? Tidak, karena ada juga peluang untuk berdoa di antara azan dan qamat. Karena berdoa antara azan dan qamat mustajab. Telah sah hadisnya bahwa tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara azan dan qamat.
Ya. Ini hadis yang ketiga pada bab mawaqit Pak ya, hadis ketiga ya. Di sini ada hadis yang keempat. Hadis keempat itu kalau dilihat judulnya juga masih terkait dengan pelaksanaan sholat 5 waktu ini. Kita ini kalau diikhtisarkan di situ dari Abil Minhal Sayyar bin Salama, dia katakan dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami. Ini periwayat berkunjung dengan bersama bapaknya kepada seorang sahabat yang bernama Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Faqala lahu abi, ayahku bertanya kepadanya, yaitu kepada Abu Barzah radhiyallahu anhu, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Ayahku bertanya kepadanya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat wajib. Ini pertanyaan dari seorang tabi kepada sahabat yang sempat bertemu dan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya tidak sempat ya, tabi'i namanya, tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat wajib? Faqala, dia menjawab, yaitu Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, kana yusallil hajir. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu al-hajir. Al-hajir itu ya waktu ini siang. Waktu siang. Al-hajir ketika panas-panasnya juga. Allati tad'unaha al-ula, yang kalian istilahkan waktu awal. Hina tadhadus syamsu, ketika matahari sudah condong, maksudnya ke barat. Wa yusallil asr, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah. Beliau salat asar, kemudian salah seorang di antara kami sahabat pergi berkunjung ke perumahannya, di rumahnya di pelosok Madinah, maksudnya jauh dari Masjid Nabawi di Madinah. Wasyamsu hayyah, dalam keadaan matahari masih sangat terang. Berarti ini tidak mendekati maghrib Pak ya. Kemudian wa nasitu ma qala fil maghrib. Ini sang bapak mengatakan, saya lupa apa yang dikatakan oleh Abu Barzah al-Aslami tentang waktu maghrib. Kemudian disebutkan di sini, wa kana yustahabbu an yuakhira minal isya'i allati tad'unaha al-atamah, dan disukai untuk mengakhirkan sekian waktu isya yang kalian sebutkan waktu atama, ya awal malam, itu dianjurkan untuk diperlambat. Wa kana yakrahun nauma qablaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelumnya. Sebelum apa ini Pak? Sebelum isya ya. Wal haditsa ba'daha, tolong dirubah di situ. Wal haditsa, al haditsa bukan wal haditsu. Wal haditsa ba'daha, dan beliau juga membenci apa ini?
ngobrol, bercakap-cakap. Tapi ini yang dimaksud ngobrol bercakap-cakap di sini kalau tidak bermanfaat ya, begadang. Jadi begadang tapi tidak ketahuan apa untuk apa ini, tidak jelas tidak ada kepentingan dunia, tidak ada kepentingan akhirat juga. Kepentingan dunia yang dimaksudkan di sini adalah kepentingan yang terkait dengan kebutuhan kita. Bukan main gaple Pak ya. Bukan menonton sepak bola, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Wal haditha ba'daha. Jadi beliau membenci ngobrol atau banyak bercakap-cakap sesudah Isya. Kalau bisa segera tidur. Wa kana yanfatilu min salatil ghada'i hina ya'rifu ar-rajula jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah. Ini salat subuh beliau lakukan ketika seseorang sudah bisa mengenal siapa di sampingnya, dan beliau biasa membaca 60 ayat pada salat subuh ini. Ya, ini gambaran hadis yang keempat mengenai al-mawaqit Pak ya. Mawaqit itu waktu-waktu salat. Jadi benar firman Allah Subhanahu wa taala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin ini, kaum mukminin itu diatur waktunya. Mauquta. Sudah ada batasan waktunya di mana seorang muslim, setiap muslim dan muslimah harus berpegang teguh dalam menunaikan salat ini, yaitu memperhatikan awal dan akhir waktunya. Jangan dipindah-pindahkan dan jangan dilalaikan. Ada sejumlah faedah di hadis yang kedua ini. Yang pertama, sifat semangat para sahabat dan orang-orang terdahulu dalam mempertanyakan bagaimana Rasulullah begini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, khususnya ibadah salat. Sebenarnya seorang tabi'i yang tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja mempertanyakan hal-hal yang lain Pak ya. Tapi di dalam hadis ini yang ditanyakan apa? Ya, salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Salat. Mengapa tidak mempertanyakan bagaimana caranya beliau sallallahu alaihi wasallam memasak, bagaimana cara beliau kalau mau, dan seterusnya. Banyak hal-hal yang, tapi salat ini selalu menjadi target utama. Ya, ini ada kaitannya dengan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah oleh kalian, tunaikan salat ini oleh kalian, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana halnya kalian melihat aku. Sampai-sampai di dalam mencontohkan cara salat ini, mungkin sudah dibacakan hadisnya, tapi di sini tidak ada. Beliau sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar memperlihatkan cara beliau sallallahu alaihi wasallam salat, dan ketika mau sujud beliau mundur untuk sujud di lantai. Setelah menunaikan ibadah salat, beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa ini saya lakukan agar kalian mengikuti cara salatku. Sampai segitunya. Jadi permasalahan salat ini adalah permasalahan yang sangat diutamakan oleh penghulu umat ini, as-salaf, baik di kalangan para sahabat maupun di kalangan para tabi'in
dan juga pembawa amanat di antara ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dari berbagai madhab fikih dengan penuh amanat dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mereka selalu menjelaskan di dalam kitab fikih mereka setelah berbicara tentang tohara, bagaimana caranya bertohara, apa yang dipergunakan untuk bertohara atau bersuci, lalu masuk ke dalam salat, dibahaslah syarat-syaratnya, syarat wajibnya, kemudian hal-hal yang terkait dengan rukun salat, hal-hal yang membatalkan salat, dibahas secara terperinci. Semua ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan penuh amanat ilmiah dari berbagai madhab, Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab selain ini seperti Az-Zahiriyah. Buku mereka syarat dengan hadis-hadis yang memperinci bahwa beliau salat seperti ini, dan mereka sebutkan sifatus shalah, tata cara salat. Semua kitab madhab, apakah itu terkhusus pada kitab fikih atau itu kitab hadis dan syarahnya, semua memperinci permasalahan ini dan mengutamakan penjelasan yang memudahkan umat Nabi Muhammad SAW di setiap zaman untuk menunaikan sholat ini dengan cara yang baik. Kalaupun terdapat perbedaan antara ulama ini penyebabnya, pemicunya itu karena kemampuan yang Allah berikan kepada mereka yang berbeda-beda. Ada yang menjangkau sekian banyak hadis, ada juga yang kurang. Ada yang mampu mengklarifikasi antara hadis yang sahih dengan yang lemah, ada juga yang sekedar meriwayatkan saja, atau sama-sama kemampuannya tapi mereka berbeda pandangan di dalam memberikan status hadis. Yang ini mengatakan hasan, yang itu mengatakan masih lemah, yang ini mengatakan sahihun li ghairihi, ini mengatakan hasan li ghairihi, dan seterusnya. Karena permasalahan ini permasalahan ijtihad. Ketika mereka mengetahui hadis-hadis tentang sholat ini, sama-sama tahu, berbeda lagi. Yang ini mengatakan kalau membaca bismillah dikeraskan, kalau yang ini mengatakan ini dijaharkan, yang ini mengatakan argumennya ini, yang ini mengatakan kami punya argumen juga. Masalah-masalah khilafiyah seperti ini. Jadi secara amanat ilmiah, mulai dari tingkat sahabat yang sempat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian periode berikutnya yang tidak sempat bertemu yaitu tabiin, lalu periode berikutnya tabiin, dan semua ulama dalam level abad mereka itu menjalankan amanat ilmiah ini dalam menjelaskan kaifiat atau sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hampir apakah itu semua ulama, hampir semua ulama, apakah itu dengan kalau dikatakan dinisbatkan kepada madhab ini atau secara menyendiri tanpa menyebut madhabnya, secara amanat ilmiah mereka menulis masalah salat ini. Kemudian jadi antusias ya, betul-betul bersemangat mereka kalau permasalahan sholat. Ya ini tentunya secara tazkiyah nafs sangat dirasakan bahwa betapa ibadah ini, ibadah sholat ini dipentingkan. Karena ini coba Pak, berapa kali dalam sehari semalam? Ya, berapa kali? 5 kali Pak ya. Terus zakat berapa kali dalam sehari semalam? Yang wajib ya, yang kita tanyakan sholat wajib berapa kali dalam sehari? Jawabannya berapa Pak? Terus kalau zakat
Katakan rukun Islam itu kan 2 kalimat syahadat ya. Nah, sudah masuk kita nih. Apa yang mau dilakukan? Jemaah sekalian, tadi kita sudah membaca faedah yang pertama. Kemudian disyariatkan bersegera mengerjakan sholat duhur di sini. Asar, subuh di awal waktunya, dan kita sudah jelaskan bahwa sekali lagi awal waktu bukan seperti ini. Awal waktu kan ini Pak ya, langsung qomat. Kalau awal waktu begitu ya, tidak usah baca doa begitu Pak. Kan boleh sholat ini, sholat nafilah. Kemudian secara ringkas disyariatkan mengakhirkan isya. Tapi ini kalau tidak, jangan sampai juga jemaah sudah apa? Sudah mengantuk karena siang kan bekerja Pak ya. Dari pagi sampai sore bekerja. Begitu juga tidak disukai tidur sebelum sholat isya, dan tidak disukai berbincang-bincang sesudahnya ya. Ini tentunya diantara ini bisa kita ini berdiskusi apa kalau ini ada yang belum jelas, silahkan Pak. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ini perinciannya secara umum dari dalil-dalil lain Pak ya. Kalau kita katakan tadi bahwa awal waktu itu bukan berarti langsung qomat, tetapi ada seperti yang disebutkan tadi, berdoa, berselawat, begitu juga berselawat, berdoa, dan sholat nafilah. Jadi ini semuanya dipahami dari dalil-dalil yang lain. Tetapi kalau mau berbicara tentang berapa ukurannya, ya ini juga dulu kan belum ada detik dan menit Pak ya. Itu jadi perkiraan saja, bagaimana agar secara umum jemaah itu yang memang betul-betul terpanggil dengan azan yang dikumandangkan, dia dengan leluasa bisa mengamalkan apa yang bisa mereka ini apa nih Pak? Ya. Ya, jadi itu aturan umumnya biasanya kalau tidak ada kajiannya ya. Jadi kalau meminta perincian apakah ada dalil sekian menit, tidak ada, cuma ya perkiraannya perkiraan biasa untuk memudahkan semua jemaah begitu Pak. Wallahu alam ya. Semoga Allah merahmati kita semuanya di dunia dan di akhirat. Begini Pak, jadi kalau dalam hadis itu memang begitu Pak ya, ditentukan. Tapi kan sudah menjadi digital pada zaman kita ini secara otomatis juga. Itu secara internasional sudah di internet itu kita bisa masukkan ke laptop kita, ke komputer kita, ke HP kita. Bahkan mau ini tanda azannya mau suaranya siapa nih, mau Masjidil Haram atau masjid, ada semua sekarang. Begini Pak, memang secara ilmiah menguntungkan, tetapi perlu juga kehati-hatian, karena waktu subuh itu sampai detik ini menjadi fitnah sebenarnya, karena aturan yang dikatakan fajar shadiq itu ternyata tidak memenuhi standar oleh sejumlah praktisi ilmiah yang melakukan survei lapangan. Di Saudi pun sempat terjadi seperti ini sebelum ditengahi oleh pemerintah kerajaan sendiri. Timbul fitnah bahwa takwim Ummul Qura itu menentukan waktu subuh terlalu jauh sampai 30 detik, padahal orang azan itu masih gelap, tidak ada fajar shadiq. Akhirnya dirubah dan mereka mengakui kekeliruan itu. Bagus. Tapi kalau di Indonesia, wallahu alam, apa perubahan ini? Setahu saya beberapa tahun silam, kira-kira 1 dekade yang lalu itu, ada tim majalah Kiblati kalau tidak salah ya, yang melakukan survei lapangan dari berbagai provinsi, termasuk di pelosok Sulawesi. Saya sempat bertemu dengan tim itu ketika saya sempat di pelosok timur Sulawesi dan utara Sulawesi itu. Saya katakan, untuk apa kalian datang ke sini ya? Ternyata untuk kepentingan itu. Dan kesimpulan ilmiah mereka benar, maju hampir 30 menit. Itu permasalahannya. Tapi siapa yang berkompeten dan
mau merubah hal ini memerlukan pembicaraan serius secara umum oleh umat Islam. Begitu juga waktu asar. Terkadang di dalam hadis itu disebutkan kalau bayangan sesuatu sudah mulai sama dengan aslinya kan, tapi terkadang kita ini matahari di sini kita letakkan lidi segini, lalu kita tandai batasnya, bayangannya itu sudah melewati, tapi kita lihat waktu azan berapa, 20 menit lagi, berarti ini mundur waktu asar biasanya. Itu saya lakukan sejak SMA, jadwal abadi yang ada itu asalnya agak mundur, hampir setengah jam juga. Nah ini tentunya kalau melihat seperti itu bukan berarti Anda tidak boleh sholat kalau belum jam 3 lewat 20 menit. Bukan, mungkin perempuan yang tidak wajib berjamaah di masjid sudah boleh. Tapi alangkah baiknya kalau perempuan itu juga ikut menjawab azan, berselawat, kemudian berdoa antara azan dan qomat. Kita ini kan Pak banyak kebutuhan Pak ya, kita banyak butuh. Mungkin kita tidak, tapi orang lain butuh. Kita mendengar orang terlilit utang, kita juga mau membantu, tidak ya, untuk diri kita pun pas-pasan. Tapi kalau mau membantu orang ya mintalah kepada Allah, ya Allah mudahkan dia untuk menutupi utang-utangnya. Mendengar orang sakit, di samping kita jenguk juga banyak doakan. Dan tidak perlu mengatakan saya sudah doakan tadi itu. Ini merupakan, kan Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Memberi manfaat kepada sesama manusia itu bukan berarti memberikan uang. Kalau terkena banjir berikan nasi bungkus, bukan hanya, ya itu juga. Orang tidak bisa keluar ya berikan, pakai perahu karet, berikan nasi uduk nih, ada ini pepes pedak nih, ada nih, ada nih semur jengkol nih, ada nih, dan seterusnya. Ini ada telur ini, telur rebus nih, silakan. Tidak bisa keluar mereka, lapar, antarkan nih sedikit, kalau suka ya silahkan, kalau tidak ya kasih orang lain. Beri manfaat. Doa pun begitu, silah. Makanya disilahkan itu, doa itu adalah senjata, senjata bagi siapa saja. Kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang menurut kemampuan kita tidak bakal ini, tapi kan Allah yang maha kuasa. Kita berhadapan dengan ancaman apa yang sekarang ini yang diributkan nih? Iya. Mau beli masker tidak punya duit juga tapi sudah habis di sana. Mau beli masker, membeli buku anak-anak di sekolah di awal tahun ajaran saja begitu pada menjerit orang, tapi diharuskan beli masker juga sekarang. Nah, udah bikin masker sendiri kalau begitu. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kan Allah itu maha kuasa, punya nama dan punya sifat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Selalu dengan nama Allah, dengan memohon kepada Allah dengan semua nama-namanya yang tidak terbatas jumlahnya di akal kita. Semua nama-nama Allah ini yang mengandung sifat-sifat Allah juga. Ya Allah, dengan namamu dan sifatmu ini kami memohon agar jangan sampai umat Nabi Muhammad terkena dengan bahaya tersebut. Biar mereka sholat beribadah kepadamu dengan leluasa. Kita ya, jadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang mengandung sifat-sifatnya juga, itu kalau dengan namanya tidak ada yang bisa berbahaya di fil ardi, di bumi maupun di langit. Usahakan jangan meninggalkan zikir-zikir pagi dan petang. Selalu memohon kepada Allah. Zikir-zikir
ketika kita mau tidur dan mengusap badan dengan 3 surat ini selalu ini, karena itu merupakan benteng obat pertahanan kita sekeluarga. Selalu baca Quran di dalam rumah. Ya. Tadi yang mulai waktu buka puasa pakai TV atau ajan asli itu mana yang saya ikut? Ya sebentar, ini pertanyaan kedua Pak ya. Iya Pak. Ini yang bikin lucu nih. Ya, azannya Surabaya didengarkan di televisi, buka puasanya di Jakarta ya, kan tidak sinkron Pak. Ya Pak ya. Berapa perbedaan kita? Surabaya masih Indonesia Barat ya? Sudah tengah Pak ya? Masih Indonesia Barat. Tapi kan ada bedanya Pak. Ya. Jadi televisi Republik Indonesia di Surabaya mengumandangkan azan tertangkap lewat satelit di Bekasi Barat. Wah, alhamdulillah. Ayo. Oh, padahal kita di sini belum, Masjid Assalam aja belum azan, masa Bapak mau ini? Kan Masjid Assalam ini kita di sini, bukan TPRI Surabaya. Tidak sinkron Pak ya. Nah. Jadi ajan yang dari masjid aja kita ikuti Ustaz ya. Masjid yang terdekat ya. Kadang-kadang antara masjid itu kan juga samaan juga tuh. Ya mungkin ini tidak cuma meneguk sekali teguk kemudian azan, yang itu tunggu dulu 1 piring nih, kita juga akan lapar. Mungkin perbedaannya di situ Pak. Pertanyaan pertama saya dulu Pak, coba. Doa azan setelah azan tangannya menengadah atau tidak perlu menengadah? Ya ini ya Pak. Masalah berdoa ini keluar dari pembahasan ya, karena pembahasan kita waktu-waktu sholat. Tapi tidak apa-apa. Jadi begini, secara umum doa yang isinya permintaan itu ya memang disyariatkan untuk mengangkat kedua. Cuma tidak semua doa yang isinya permintaan juga selalu harus angkat ke tangan. Coba Allahumma ja'alni minat tawabin, itu permintaan atau tidak? Waj'alni minal mutatahhirin. Ya, artinya ini doa biasa. Begitu juga ketika masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Akan permintaan kan Pak ya? Apakah setiap masuk masjid sambil angkat tangan begini, ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu? Ya. Karena itu dia cenderung disebut zikir sesudah ketika masuk. Begitu juga keluar masjid sesudah wudhu. Tapi ini kalau memang memiliki hajat khusus antara azan dan qamat, tidak ada salahnya mengadahkan kepada Allah. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa Allah itu memiliki sifat malu. Dia malu kalau ada hambanya yang mengadahkan kedua tangannya lalu dikembalikan dalam keadaan kosong. Berarti disyariatkan kalau kita memiliki hajat tersendiri di sini. Apakah kita sendiri atau keluarga kita atau orang tua kita atau jemaah kita atau tetangga kita dan lain-lainnya. Untuk doa azan, menjawab azan, apakah perlu zikir? Itu zikir Pak. Ya nggak perlu kan? Jangan juga kalau dikatakan tidak perlu, mungkin bahasanya terlalu saklek ya. Katakan biasanya zikir-zikir seperti ini walaupun berarti memohon, ada permohonan di dalam, biasanya itu tidak mengangkat kedua tangan. Ya. Tapi kunut ini ya, mengangkat kedua tangan. Termasuk khususnya kunut witir nih. Baik di dalam bulan Ramadan maupun ya disyariatkan mengangkat kedua tangan. Coba diulangi pertanyaannya Pak. Sunnah al-fajr itu kan pahalanya dunia dan sisinya Ustaz. Lebih baik. Mana lebih baik dengan sunnah witir? Mana lebih utama antara kedua sholat sunnah itu? Jadi begini, keistimewaan harus kita dudukkan sesuai dengan posisi dalil. Itu ilmiahnya begitu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha sedapat mungkin untuk melakukan 2 rakaat ini sebelum subuh, itu
ada keistimewaannya, sampai-sampai sebagian ulama menganggapnya wajib hal ini. Tapi kalau dibandingkan dengan witir, ya Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengakhiri salat malam kita dengan ij'alu akhir salatikum bil-laili witran, jadikan salat kamu yang paling terakhir pada waktu malam itu ganjil. Ada perintah. Tapi untuk membandingkan antara yang witir ini dengan, ya kita katakan perbandingannya hanya Allahu a'lam, yang jelas kita juga menginginkan supaya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada dunia dan isinya. Begitu juga kita menginginkan dalam riwayat lain, autiru ya ahlal Quran, berwitirlah wahai ahlul Quran. Ya kita juga menginginkan supaya menjadi ahlul Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mengatakan ini lebih daripada ini, ya ini membutuhkan arti pembanding ilmiah yang betul-betul akurat. Tidak, kalau dikatakan ada yang berbicara cuma sekejap begitu, ya mungkin kebiasaan para ulama terdahulu itu tidak semudah itu ini mengungkapkan, apalagi kalau sudah tersebar di medsos itu, ya maaf ya, kita juga di medsos kita beradablah, keilmuan, dasar keilmuan yang kita miliki yang harus berlandas kepada Allah dan Rasulnya itu juga kita pertahankan, bukan meremehkan ungkapan lain, ungkapan orang lain, tapi semua harus kita klarifikasi berdasarkan dalil, karena kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Pak. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.